Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam. Kenalin, aku Via dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 27. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang resensi. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu resensi? Jadi, resensi itu adalah sebuah karya yang dimana berisi tentang kelebihan dan kekurangan sebuah buku, atau bisa disebut juga tentang bagaimana kita mereview sebuah buku, apa sih isinya gitu. Nah, jadi di video kali ini aku akan membahas tentang novel berjudul Kisah Untuk Dinda. Resensiku berjudul Lika Likuku Bersamamu, Dinda. Buku ini ditulis oleh penulis dan pengarang bernama Eriska Febriani dan diterbitkan oleh penerbit PT Serial Jaya Indonesia. Diterbitkan pada bulan Februari 2021 sebagai cetakan pertama, dan cetakan kedua diterbitkan pada bulan April 2021. Buku ini lumayan tebal, ada 324 halaman. Tentu saja teman-teman sudah tidak asing dengan nama Eriska Febriani. Untuk teman-teman yang suka novel, pasti kalian sudah tidak asing dengan Dear Nathan, Kisah Untuk Gary, dan tentunya Kisah Untuk Dinda. Itu semua adalah karangan dari Eriska Febriani, yang dimana semua karangannya bergenre romantis. Dan sontak semua karangan itu sangat disukai oleh anak milenial seperti kita, karena semua ceritanya relate dan valid di kehidupan kita. Nah, Kisah Untuk Dinda sendiri ini berkisah tentang kehidupan Dinda dan Gary selanjutnya setelah dikisahkan pada cerita sebelumnya, yaitu Kisah Untuk Gary, dan kali ini diceritakan kembali di Kisah Untuk Dinda. Kisah Untuk Dinda ini adalah sebuah point of view dari Gary sendiri. Kalau Kisah Untuk Gary kan point of view dari Dinda. Nah, kalau Kisah Untuk Dinda ini sendiri adalah lanjutan dari Kisah Untuk Gary dan point of view dari Gary. Nah, di Kisah Untuk Dinda ini sendiri yang pasti karakter dan tokohnya persis sama seperti Kisah Untuk Gary, yaitu ada Gary, Dinda, Raini sebagai teman dan teman dekatnya Gary, lalu ada juga Kak Iren sebagai kakaknya Gary, Lucy sebagai anaknya Kak Iren, dan ada Jia sebagai temannya Dinda. Nah, apa sih lanjutan cerita dari Kisah Untuk Gary sendiri? Di Kisah Untuk Dinda ini sendiri dijelaskan bahwa banyak sekali lika-liku kehidupan percintaan yang dialami Dinda dan Gary. Apalagi setelah 5 tahun mereka berpacaran, dan itu banyak sekali menimbulkan permasalahan yang sedikit memusingkan kepala. Tapi semuanya dapat kita ambil hikmahnya, seperti kedatangan Raini yang tiba-tiba membuat Gary semakin open, dan itu membuat Dinda harus bersabar. Lalu juga dengan kehidupan Dinda yang sebatang kara karena ayahnya sudah meninggal dan ibunya bekerja di luar negeri. Lalu melihat kehidupan Gary yang sangat berkecukupan, karena Gary di sini diceritakan bahwa Gary sudah mempunyai sebuah perusahaan game yang dimana itu sangat membuat Gary semakin menjulang karirnya, dan Dinda hanyalah seorang perias di salon kakaknya Gary, yaitu di salon Kak Iren. Itu juga salah satu masalah besar bagi Dinda, karena Dinda merasa insecure dengan Gary. Nah, tapi menurutku di novel Kisah Untuk Dinda ini memiliki banyak sekali pembelajaran kehidupan, karena di Kisah Untuk Dinda ini sendiri bisa dibilang relate dengan kehidupan kita, karena cerita yang diangkat adalah cerita yang dekat dengan kita.
Kita bisa merasakan semua feel dari aktor atau dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita ini. Pengarang berhasil membuat cerita ini sebagai cerita yang membuat kita takjub dengan tulisannya. Nah, kalau menurutku kekurangan dari buku ini adalah yang pertama terlalu tebal. Bagi kita teman-teman yang kurang suka novel, mungkin ini agak terlalu tebal yang membuat kita kadang agak bosan buat membacanya. Tapi kalau buat teman-teman yang suka novel pasti nggak masalah, setebal apapun tetap dibaca gitu ya. Jadi itu lebih fleksibel sih. Terus juga di sini agak kurang visualnya, jadi kebanyakan kayak ya tulisan aja gitu. Terus juga ini cetakannya agak mepet gitu, jadi kurang enak dilihat gitu. Terus selain itu fine aja sih, kayak novel aja gitu. Terus kalau kelebihannya aku suka karena ceritanya dekat dengan kita, jadi kita bisa merasakan feel-nya, kita bisa relate dengan ceritanya, dan kita bisa mengambil pembelajaran dari novel ini, dari Kisah Hantu Dida ini. Terus pemilihan tokohnya juga sesuai, terus konfliknya pun kita masih bisa relate karena yang diangkat itu memang rumit, tapi itu memang terjadi, jadi kita bisa relate gitu. Nah, oh ya ketinggalan, karena ini adalah kisah lanjutan dari Kisah Untuk Giri, jadi aku lebih saranin kalau misalnya kalian beli Kisah Untuk Dinda, tapi kalian juga harus tahu cerita dari Kisah Untuk Giri karena biar nyambung aja gitu ya. Walaupun kalau misalnya ini kalian baca itu nggak bakalan merusak nggak akan merusak pikiran kalian tentang cerita ini, tapi kalau misal lebih bagusnya lagi kalian bisa membeli buku Kisah Untuk Giri dulu baru membeli Kisah Untuk Dinda, karena ini adalah lanjutan. Kisah Untuk Giri juga sudah ditayangkan di WTV kok guys, jadi bisa ditonton kalau misalnya kalian gak suka baca. Terus kesimpulannya, menurutku Kisah Untuk Dinda ini sangat worth it untuk dibaca karena kayak yang aku bilang tadi di kelebihannya, di cerita ini tuh sangat relate dengan kehidupan kita dan banyak pembelajaran yang bisa kita petik dari sini, seperti kesabaran Dinda, keteguhan hati Giri, terus keramah tamahan Kak Iren, dan karakter-karakter tokoh yang lainnya. Tentu dengan membeli buku ini bisa menambah pengalaman kita sebagai makhluk sosial yang baik hati dan tidak sombong. Oke, sekian review atau resensi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.